Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik-baiklah teman-teman sekalian. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adapun yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang ibadah kurban. Kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu, yang artinya mendekat. Jadi pada hakikatnya ibadah kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada dua keuntungan dari ibadah kurban itu ya. Yang pertama, kita baik kepada Allah dengan sebab melakukan kurban tersebut, karena kata Rasulullah SAW, setiap helai daripada bulu hewan yang dikurbankan itu menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan yang pahalanya akan kita peroleh. Kemudian dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah dengan sebab berkurban. Jadi kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kita kepada Allah dengan sebab melakukan ibadah kurban. Kemudian juga itu berdampak baik untuk ekonomi sosial ya. Untuk orang-orang yang mungkin ekonominya lemah. Nah, pada inilah momen kita berbagi kepada sesama Muslim ya. Jadi mungkin orang yang dulu jarang makan makanan yang enak, alhamdulillah dapat merasakan nikmatnya memakan daging. Baiklah teman-teman sekalian, adapun ibadah kurban ini pahalanya, ibadahnya bernilai sunnah. Hukumnya sunnah dikerjakan. Sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi pada ibadah kurban ini bukan hanya bernilai sunnah, tetapi sunnah muakkad, sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ini sudah mendekati wajib ya, bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang punya kelebihan harta. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kelebihan harta tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dekati masjid kami. Maksudnya ya, orang ini punya uang banyak tapi tidak mau berkurban di hari raya kurban, maka tidak usah berteman dengan kami umat Islam. Begitu istilah kata kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi sangat-sangat dianjurkan dan bahkan harus bagi orang-orang yang mampu melakukan ibadah kurban tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, ada suatu kisah yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha ini. Dulu di tanah Arab itu ada orang yang miskin, keluarga miskin ya, yang mana ekonominya di bawah rata-rata lah, maksudnya sangat di bawah. Setiap hari makanannya hanya memakan kacang gitu. Tetapi kacang Arab berbeda dengan kacang kita di tanah air ini ya, di Indonesia. Dan biasanya itu disebut dengan full, kacang full. Pada malam hari raya, sang suami itu melihat ke sekitar bahwasanya orang sedang dalam keadaan gembira ya, dan memasak masakan yang enak pada malam hari raya itu. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, ternyata istrinya hanya dapat menyuguhkan kacang full tadi. Sambil mengeluh dan seperti tidak terima ya, atau istilah kata itu marah-marah gitu ya, berkata kacang lagi gitu. Istilah kata itu tidak bersyukur ya. Akhirnya dengan sambil marah-marah ya tetap dimakan kacang tadi, karena
lapar gitu, tetap dimakan kacang tadi. Dan sesekali kulit kacang tadi dilempar ke jendela gitu, keluar rumah, makan sambil marah-marah, buang, makan, kulitnya dibuang keluar. Karena dalam keadaan marah ya, dia keluar lagi malam itu dari rumahnya. Setelah makan, setelah kenyang, dia keluar lagi dari rumah. Ternyata dia melihat ada seseorang yang memungut kulit kacang yang ada di luar rumah tadi, yang dia buang tadi. Dengan lahapnya dia memakan. Setelah selesai dia memakan, dia mengangkat tangan ke atas dan bersyukur, alhamdulillah. Tersentaklah pria yang awalnya marah-marah tadi dan menangis. Ternyata ada orang yang lebih sakit daripada ekonomi dia, yang hanya mengharapkan makanan sisa dari orang lain. Pelajaran dari kisah tersebut adalah mestinya kita dapat bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Rezeki kita masing-masing sudah dikadarkan oleh Allah. Nah, tetapi bagaimana cara kita mensyukurinya dan memanfaatkannya agar itu menjadi baik. Jangan sampai ketika kita punya rezeki, punya makanan, kita jelek-jelekkan makanan itu. Misalkan istri masak kemasinan, jangan dibentak-bentak istri, dia sudah memasak, mestinya kita hargain. Kalau kita tidak nyaman untuk memakannya, ya pasti bisa kita ucapkan dengan kata-kata yang kita pilih, kata-kata yang lembut sehingga tidak menyakiti perasaannya. Mungkin dengan kata misalkan kemasinan tadi, yang sepertinya ini agak sedikit kemasinan, kalau bisa nanti atau selanjutnya dikurangin ya garamnya gitu. Itu kan lebih enak didengar daripada membentak-bentak dia. Jadi apapun yang hadir pada diri kita hari ini ya, mesti kita syukurin. Jangan memandang sering-sering ke atas, nanti timbul kurang syukur. Kalau kita sering memandang kepada yang bawah, kita ingat dengan orang-orang yang berada di bawah dari ekonomi kita mungkin ya, maka insya Allah gundah gulana itu akan hilang dan akan timbullah sifat pandai bersyukur. Jadi itulah tadi teman-teman mengenai ibadah kurban. Semoga bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah dapat berkurban. Dan bahkan kata Rasulullah, sebenarnya kurban itu yang wajibnya mungkin sekali ya untuk akikah. Tapi kalau yang kita mampu setiap tahun pun boleh ya, sunnah hukumnya. Nah, atas nama anak kita mungkin, atas nama istri kita, itu momen yang tepat untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang lain ya, agar orang lain dapat merasakan nikmatnya memakan daging juga seperti apa yang kita makan. Terima kasih, itulah sekilas sedikit daripada apa yang dapat saya sampaikan mengenai ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.